Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao, Yi Qingniao. Ji Hao batuk seteguk penuh darah, lalu bergumam berteriak pada Yi Qingniao. Jangan mengutuk, jangan menyalahgunakan. Yi Qingniao meraih jubah berapi-api gagak emas Ji Hao di tangannya sambil mencibir Ji Hao dengan mencemooh dan berkata, hemat kekuatan sebelum kamu mati, itu akan membuat kematianmu lebih mudah. Bisakah mengutuk atau melecehkan bahkan merusak sehelai rambutku? Mencengkeram jubah dengan kedua tangannya, Yi Qingniao meraung dalam-dalam. Otot-otot lengannya membengkak dan pembuluh darah setebal ibu jari menonjol di bawah kulitnya. Sementara itu, gemuruh teredam keluar dari tubuhnya, yang disebabkan oleh aliran darah yang melonjak di pembuluh darahnya. Sebagai Raja Penyihir, yang telah membangun hubungan dengan bintang rohnya, yang tubuhnya telah menjadi sekuat dan sekuat dewa dan iblis, bahkan gerakan kecil yang diluncurkan oleh Yi Qingniao mengandung kekuatan besar yang dapat merobek tanah dan membalikkan sungai besar. Pada saat ini, dia telah mengaktifkan semua kekuatannya bahkan tanpa retensi sedikit pun. Bahkan dinding tebal yang ditempa dari perunggu dan besi seharusnya sudah terkoyak berkeping-keping sekarang. Namun, jubah berapi-api gagak emas tetap diam dengan sempurna. Tidak hanya itu, aliran kekuatan balasan yang lebih menakutkan meledak dari jubah, menyerang ke arah Yi Qingniao. Mengikuti suara retak tulang, 10 jari Yi Qingniao semuanya hancur oleh kekuatan balasan itu. Yi Qingniao menjulurkan matanya karena terkejut dan kesakitan, menatap jubah yang seluruhnya terbungkus dengan cahaya keemasan yang hangat dan nyala api, saat dia berteriak, wah harta karun macam apa ini? Itu mematahkan jari-jari saya. Bu tapi, bagaimana mungkin mata panah yang dengan mudah aku buang bisa menyakiti anak ini melalui harta karun yang begitu kuat? Sifu saya mengatakan itu, terlalu mengandalkan alat dan senjata tidak baik. Melihat Yi Qingniao, yang masih sangat terkejut, Ji Hao berkata kata demi kata, oleh karena itu, harta karun ini dapat dengan mudah menetralkan semua serangan yang diluncurkan olehmu, tetapi sifuku telah mengendalikannya. Jubah ini sekarang hanya bisa memberikan perlindungan yang setara dengan kekuatan pertahanan tubuhku sendiri. Keringat dingin mulai mengalir dari dahi Yi Qingniao dalam aliran besar. Untuk pertama kalinya, dia menatap Ji Hao dengan serius, dan berkata, aku baru saja membuat diriku dalam masalah besar. Kamu pasti membuat dirimu dalam masalah besar. Ji Hao menarik napas dalam-dalam. Darah roh melonjak di dalam tubuhnya seperti banjir, karena fragmen tulang yang patah yang tersangkut di tubuhnya perlahan bergerak keluar dari organ dalamnya yang tertusuk dan bergabung kembali. Dipelihara oleh darah rohnya, luka-lukanya dengan cepat sembuh sendiri. Sementara itu, Ji Hao berkata, jadi, sekarang kamu ingin membungkamku, bukan? Yi Qingniao tersenyum pahit, lalu menjawab, itulah satu-satunya hal yang bisa saya lakukan. Dia mendecakkan lidahnya dan melanjutkan, jubah, dengan pengekangan, masih mampu menghancurkan tulang jariku. Orang yang memberimu jubah ini memang lebih kuat dari yang kuperkirakan. Saya tidak ingin diburu oleh orang tua yang begitu kuat, jadi. Wajahnya yang tampan tiba-tiba berputar saat dia menggertakkan giginya dan mengangkat kakinya, menginjak kepala Ji Hao dan menggeram, jadi, aku tidak akan meninggalkan sedikit pun jejak jiwamu di dunia ini. Mati saja, matilah dengan jiwa yang binasa. Gadis kecil itu, setelah aku mencicipinya, aku akan membunuhnya dan menghilangkan jiwanya juga. Saya tidak akan meninggalkan bukti apapun. Aliran kabut ungu naik dari antara alis Ji Hao, berkumpul menjadi awan kecil dan mengangkat kaki Yi Qingniao. Yi Qingniao melirik aneh ke awan ungu kecil yang muncul dari dahi Ji Hao, dan berteriak dengan tidak sabar, apa-apaan ini? Mencoba memberikan tembakan terakhir, itu tidak akan berhasil, kamu hanya seorang penyihir senior sementara aku, adalah Raja Penyihir. Bahkan jika Anda memiliki senjata ampuh yang diwarisi dari Raja Penyihir, bahkan Devin Magi, Anda tidak dapat mengaktifkan kekuatan harta karun itu. Kamu juga tidak bisa menghentikanku. Aku tidak memiliki harta karun atau senjata yang pernah menjadi milik Raja Penyihir atau penyihir ilahi, apa yang saya miliki, adalah pita matahari dahulu kala. Suara Ji Hao sedingin es dan sama sekali tanpa emosi.
Pita matahari kuno sepanjang 3 inci keluar dari awan ungu kecil itu dan melepaskan berkas cahaya keemasan yang menyilaukan dan menusuk mata. Mandi dalam cahaya keemasan yang dilepaskan oleh pita matahari, sepatu bot bulu yang dikenakan di kaki Yi Qingniao, dan kakinya sendiri, semuanya rapuh seperti kabut tertipis. Sinar cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menembus kaki ini seperti jarum emas yang tajam dan panjang, menembus kulit, daging dan tulangnya, dan menyalakannya dengan panas yang sangat besar. Apa-apaan ini? Yi Qingniao berteriak kesakitan dan ketakutan. Kakinya sekarang terbakar. Sepatu bot yang dikenakan olehnya, yang terbuat dari bulu burung luan berwarna cian, oleh seorang pengrajin ahli dari klan Yi Ilahi, mampu memblokir serangan yang diluncurkan oleh Raja Magus dan tetap tidak terluka, telah dibakar menjadi kepulan abu dalam sekejap mata. Kakinya, yang bahkan lebih keras dari sepatu bot itu, sekarang telah terbakar menjadi tembus pandang dan bersinar merah, seperti sepotong batu bara yang terbakar dalam api. Jelas, dia melihat kulit dan ototnya terbakar menjadi asap, meridian dan pembuluh darahnya benar-benar menguap oleh api emas itu, dan tulangnya mulai menghilang. Tulangnya, yang berwarna cian tua, dan murni transparan bahkan tanpa satu cacat, seperti zamrud, hanya bertahan sesaat lebih lama dari kulit dan dagingnya. Dalam waktu sekitar 1/10.000 detik, tulang kaki kirinya benar-benar terbakar. Apa-apaan ini? Yi Qingniao sangat ketakutan sehingga dia hampir kehilangan akal sehatnya, terus berteriak dan melolong dengan nada aneh. Ini adalah pita matahari dahulu kala, aku sudah memberitahumu. Ji Hao menatapnya dengan dingin dan hambar sambil berkata, Sifu saya berkata untuk tidak mudah menggunakan senjata penyelamat jiwa ini kecuali hidup saya benar-benar dalam bahaya. Sekarang hidup saya dalam bahaya yang mematikan. Dan emas Ji Hao berputar dengan cepat. Kekuatan dan emas berubah menjadi awan ungu kecil yang menahan pita matahari. Pita kecil sepanjang 3 inci itu tampak seperti mainan untuk anak-anak, namun, dalam rentang waktu sesingkat itu, pita itu telah menghancurkan satu kaki Yi Qingniao, raja penyihir yang gagal ditangani Ji Hao bahkan dengan semua kekuatannya. Aliran cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya naik, melingkar di sekitar kaki dan paha Yi Qingniao, lalu dengan gesit membungkus kakinya yang lain, yang masih tidak terluka. Seolah-olah aliran cahaya keemasan itu adalah sejenis makhluk hidup. Di bawah pinggangnya, tubuh Yi Qingniao seluruhnya terbungkus aliran cahaya keemasan yang dilepaskan oleh pita matahari, setelah itu, tubuhnya mulai terbakar. Pita matahari kuno. Yi Qingniao menatap Ji Hao dengan bingung. Dia belum pernah mendengar nama ini. Dia tidak bisa mengerti mengapa pita kecil sepanjang 3 inci ini, mampu melepaskan kekuatan penghancur yang begitu besar. Siapa sifumu? Tubuh Yi Qingniao terikat oleh aliran cahaya keemasan itu, dan panas yang hebat itu telah menembus ke dalam organ dalamnya. Dia berteriak dengan suara serak, menghabiskan sebagian terakhir kekuatannya untuk menanyakan nama Sifu Ji Hao. Kamu tidak perlu tahu. Ji Hao mengangkat tangannya dan mencengkeram pita matahari. Pita sepanjang 3 inci ini seberat gunung asli. Ji Hao hanya sedikit memegang pita di udara, tetapi itu menyebabkan tubuhnya segera basah kuyup, dan semua otot langsung menderita sakit yang parah. Yi Qingniao meraung marah dan terkejut. Seiring dengan suaranya, jimat giok hijau sin seukuran telapak tangan terbang ke udara. Dari dalam jimat giok yang indah itu, simbol mantra kecil yang tak terhitung jumlahnya berputar, melepaskan aliran cahaya cian yang luas, membungkus tubuh Yi Qingniao. Aliran cahaya cian itu bergetar intens, menyeret Yi Qingniao dan berusaha keluar dari kekuatan pita matahari. Rasa kekuatan yang dilepaskan dari jimat giok ini sangat hebat, bahkan mirip dengan kekuatan alam agung yang tidak akan memungkinkan pelanggaran apapun. Merasakan rasa kekuatan yang luar biasa ini, Ji Hao bergumam pada dirinya sendiri, jimat penyelamat jiwa yang dibuat oleh penyihir ilahi. Pita matahari dahulu kala, jangan mengecewakanku. Dan emas berputar sekali lagi dan menyuntikkan semua kekuatannya ke pita matahari. Aliran api yang tebal, yang begitu kental, bahkan terlihat seperti cairan emas, menyembur keluar dari pita dan segera menutupi tubuh Yi Qingniao. Cahaya cian yang dilepaskan oleh jimat Divine Magus itu mulai terbakar dengan cepat. Dalam 1 detik, aliran cahaya cian itu terbakar sepenuhnya, setelah itu, seluruh tubuh Yi Qingniao mulai menyala-nyala. Dalam rentang napas, Yi Qingniao benar-benar menghilang dari dunia ini.
Setetes darah roh berwarna cian seukuran kepalan tangan dibiarkan mengambang di depan Ji Hao, melepaskan rasa kekuatan murni yang luar biasa menarik. Awan ungu kecil yang berubah dari kabut ungu ditarik kembali di antara alis Ji Hao. Pita matahari dahulu kala kembali ke ruang rohnya juga, perlahan dan stabil berputar di sekitar Golden Dawn, melepaskan berkas cahaya keemasan yang tampak seperti sinar matahari, untuk menyehatkan Golden Dawn. Sementara itu, dan emas melepaskan aliran kabut ungu yang mengandung kekuatan dan emas, sebagai umpan balik kepada pita matahari. Ketika cahaya keemasan dan kabut ungu bercampur, suasana misterius dan magis secara alami tumbuh dan menyebar di ruang roh Ji Hao. Tetesan darah roh cian seukuran kepalan tangan itu melayang di depan wajah Ji Hao, melepaskan gelombang kekuatan hidup dan rasa kekuatan yang sangat kuat, yang berdetak perlahan di seluruh area sekitar 1 zang dalam radius di sekitar tetesan darah roh. Secara bertahap, detak jantung Ji Hao bahkan dipengaruhi oleh kekuatan hidup dan gelombang kekuatan yang dilepaskan oleh darah roh, dan mulai menggemakan frekuensi detak darah roh. Ji Hao tidak bisa mengendalikannya. Seorang raja penyihir yang kuat, yang telah memukuli Ji Hao begitu keras sehingga hampir melumpuhkannya dari pernapasan, tidak meninggalkan apapun selain setetes darah roh yang paling murni ini. Semua esensi tubuh Yi King Yao, termasuk darah, daging, tulang, marrow, organ dalamnya dan semua kekuatan yang terkandung dalam Magus Acu Points yang terbangun, telah mengembun menjadi setetes darah roh ini. Baunya enak. Ji Hao mengendus ke arah tetesan darah roh ini, lalu berjuang dari tanah. Wajahnya bahkan berkerut kesakitan ketika dia berdiri. Ji Hao mengeluarkan segenggam besar ember darah naga lainnya dan menelannya. Api warna-warni membakar kuning darah naga itu menjadi aliran cahaya warna-warni, melonjak ke setiap sudut tubuh Ji Hao, menyehatkan tubuhnya yang terluka parah. Apakah hari sudah gelap? Oh, aku merasa sangat pusing. Man-Man perlahan terhuyung-huyung mundur dari jarak yang cukup jauh. Dia tidak terluka sama sekali, tetapi dia baru saja berguling sejauh puluhan mil, jatuh ke tanah ribuan kali tanpa mengetahui apa yang telah terjadi. Sampai sekarang, dia masih menderita pusing yang parah dan bahkan tidak bisa berjalan dengan mantap. Dia terhuyung-huyung dan gemetar sepanjang jalan, tampak sangat malu. Masih gelap. Ji Hao mengangkat kepalanya, melihat ke langit dan berkata, "Langit berbintang itu indah, aliran cahaya bintang jatuh seperti hujan yang bersinar dan berkilauan." Dia kemudian mengambil setetes darah roh itu dan berjalan ke arah Feng Xing, mencengkeram panah besar yang tertancap di dadanya dan dengan hati-hati menariknya keluar, inci demi inci. Duri yang menempel di tongkat panah memotong tulang dan otot Feng Xing, mengeluarkan suara benturan seperti logam yang menusuk telinga. Feng Xing menggertakkan giginya dan menggeram kesakitan. Dia bahkan menggigit gingifanya yang patah dan membuat darah menyembur keluar melalui giginya. Simbol mantra yang timbul pada tongkat panah berkilau dengan cepat, melepaskan aliran udara yang ganas untuk mengiris tubuhnya, yang bahkan menyebabkan Feng Xing meneteskan air mata. "Jangan tertawa, ini tidak sesakit kelihatannya." Feng Xing menatap Ji Hao dan meremas kata-kata ini dari celah di antara giginya, satu demi satu. "Ini adalah naluri manusia, saya tidak bisa mengendalikannya." Air mata mengalir keluar dengan sendirinya. "Saya tidak menangis, aku tidak lemah." "Kamu tidak lemah, aku tahu itu. Kamu hanya..." Dengan beberapa kesulitan yang kuat, Ji Hao akhirnya mengeluarkan panah besar itu, yang tersangkut di tanah melalui tubuh Feng Xing setidaknya sedalam 3 kaki. Setelah itu, dia melemparkan beberapa potong ember darah naga ke mulut Feng Xing, lalu memberikan pukulan berat di wajah kiri Feng Xing sambil berteriak, "Jika kamu menunggu kita semua berkumpul bersama, dengan Yumu melepaskan racunnya di sisi kita, kita tidak perlu menghabiskan begitu banyak usaha, hanya untuk mengeluarkan burung cian berdarah ini." Feng Xing batuk seteguk besar darah, lalu menyeringai malu dan menjawab, "Kamu tidak tahu seberapa kuat penjaga panah itu." Ji Hao tiba-tiba menggigit wajah Feng Xing untuk membuat mulutnya terbuka lebar, lalu memasukkan darah roh itu, yang dulunya milik Yi King Yao, ke dalam mulutnya. Setelah itu, Ji Hao menamparkan mulut Feng Xing dengan keras untuk membuatnya menelan darah roh. Feng Xing menelan setetes darah roh itu, yang seberat gunung, lalu menjulurkan matanya dengan keterkejutan tingkat jiwa, menatap Ji Hao sambil mengeluarkan gumaman dari tenggorokannya, tetapi tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Kekuatan yang hebat dan kuat menyebar di dalam tubuh Feng Xing.
Suara letupan keras yang disebabkan oleh meridian dan pembuluh darahnya ketika mereka diperluas secara paksa oleh kekuatan itu, berasal dari tubuh Feng Xing. Bintik-bintik cahaya cian menyala satu demi satu, menutupi seluruh tubuhnya dengan tebal. Otot-ototnya mulai berputar menjadi bentuk yang aneh, kadang-kadang otot-otot ini tiba-tiba menyusut dan membungkus tubuhnya dengan erat, tetapi segera mereka akan membengkak seperti bola. Ketika otot-ototnya membengkak dan menyusut, dari bawah kulit Feng Xing, sejumlah besar cairan lengket dan terbuang terbang keluar. Bahkan untuk manusia biasa, setetes darah roh yang terkondensasi dari semua esensi tubuh Raja Penyihir pasti bisa mengirimnya langsung ke tingkat Raja Penyihir, yaitu, jika tubuh manusia ini mampu mempertahankan kekuatan yang meledak itu. Tubuh Feng Xing bergetar hebat. Dua aliran cahaya cian menyembur setinggi 3 kaki dari kedua matanya. Dia melolong dirinya sendiri dengan suara serak, dan hanya merasa bahwa dia terlempar ke dalam kegelapan yang tak terbatas. Embusan angin kecil tanpa henti bertiup keluar dari pori-porinya. Ji Hao mencengkeram tongkat panah, yang tersangkut di dada kiri Feng Xing, lalu dengan mudah melemparkan pukulan berat lainnya ke wajah kanannya, sambil berkata, "Aku meninjumu, karena aku ingin kamu ingat bahwa di masa depan, jika ada musuh yang datang untukmu, kita akan menangani masalah bersama. Jangan mencoba menghindari menjerat kami, atau suatu hari, kami mungkin akan menjeratmu." Ji Hao berusaha cukup keras untuk mencengkeram panah yang tertutup duri ini, dan dengan sangat hati-hati menariknya keluar. Panah ini telah menusuk tubuh Feng Xing, hampir menyapu jantungnya. Oleh karena itu, jika Ji Hao tidak cukup berhati-hati saat menariknya keluar, jantung Feng Xing bisa rusak. Kemudian, Ji Hao menarik yang tersangkut di perut bagian bawah Feng Xing keluar. Setelah ketiga anak panah ditarik keluar, dan di bawah pengaruh darah roh Yi Qing Yao, luka Feng Xing mulai sembuh dengan cepat. Saya mengalami terobosan. Ribuan titik cahaya cian yang tertutup tebal di tubuh Feng Xing semuanya mengeluarkan sinar cian. Dia menatap Ji Hao dengan panik sambil berteriak, "Tapi, bagaimana Ao bisa masuk ke level Magus King? Bintang roh. Di mana saya menemukan bintang roh saya? Bagaimana? Jangan menerobos." Ji Hao memandang Feng Xing dan berkata dengan tegas, "Lagi pula kamu tidak bisa melakukannya, ingat meridian ini." Aliran cahaya merah ajaib menyembur keluar dari sepasang mata Ji Hao. Ji Hao dengan konsentrasi menatap tubuh Feng Xing sambil berkata, "Sifu saya yang baik mengajari saya keterampilan luar biasa yang dapat memperluas meridian manusia. Dia tahu bahwa meridian yang terkandung dalam tubuh kita bukan hanya yang kita warisi. Aku belum belajar terlalu banyak, hanya menghafal lokasi meridian 12.960. Saat berbicara, cahaya api yang tajam keluar dari jari-jari Ji Hao, yang dengannya, dia dengan cepat menembus tubuh Feng Xing. Aliran tipis cahaya berapi-api dengan cepat menyebar di dalam tubuh Feng Xing, dan di bawah kendali kekuatan roh Ji Hao, aliran cahaya yang berapi-api itu dengan cepat mulai melonjak di sepanjang beberapa meridian. Keringat dingin tanpa henti menetes dari dahi Ji Hao. Septum yang telah memblokir meridian yang disegel secara alami dari tubuh Feng Xing terbakar, dipecahkan oleh api gagak emas Ji Hao. Setelah itu, aliran kekuatan yang menderu yang dilepaskan oleh setetes darah roh itu menyembur ke meridian yang baru dibuka itu, sambil memberikan gemuruh seperti tsunami. Meridian baru ini, yang bahkan lebih tipis dari rambut, tiba-tiba diperluas menjadi puluhan, bahkan ratusan kali lebih besar. Karena rasa sakit yang luar biasa, bola mata Feng Xing dipenuhi dengan garis-garis darah, dan dia mengeluarkan serangkaian jeritan serak lainnya. Seiring dengan suara letupan yang keras, Ji Hao secara akurat menembus berkas cahaya yang berapi-api itu ke dalam akupuntur magus Feng Xing yang tersembunyi. Satu demi satu, dia memecahkan septa yang tertutup pada akupuntur magus itu. Darah roh Magus King menukik ke dalam Magus Acu Points baru itu, dan aliran kekuatan berwarna cian murni yang tak tertandingi mulai berputar dengan cepat di Magus Acu Point baru itu, terus berkembang dan memadatkannya. Meridian dibuka dan titik akupuntur Magus terbangun satu demi satu. Dalam sekejap mata, lebih dari 10.000 meridian baru dibuka di dalam tubuh Feng Xing, dan 10.000 Magus Acu Points baru dibangunkan bersama-sama. Meridian baru dan titik akupuntur magus ini telah mengandung lebih dari setengah tetesan darah roh Raja Magus itu, dan sisa setetes darah roh itu telah bergabung jauh ke dalam otot, tulang, dan marosnya.
Feng Xing menarik napas panjang dan dalam-dalam, dan angin kencang kemudian naik di sekitar tubuh Feng Xing sementara dia melompat ke udara dan dengan mudah memunculkan ratusan potongan bayangan di langit. Kekuatanku! Feng Xing berteriak kaget, aku merasa aku bisa bertarung melawan Raja Penyihir sekarang. Maka kamu akan berakhir dalam bentuk yang jelek seperti yang aku lakukan. Ji Hao langsung menyerang Feng Xing dengan kata-katanya, kekuatanmu sekarang sama denganku, tetapi menghadapi musuh seperti Yi Qingniao. Suara napas yang keras dan putus asa mengganggunya. Yumu, yang tubuhnya seluruhnya tertutup aliran keringat yang mengalir, bergegas sambil terengah-engah mati-matian untuk menghirup udara. Melihat Ji Hao dan Feng Xing sama-sama tidak terluka, dia duduk langsung di tanah, tidak bisa mengeluarkan sepatah kata pun. Melihat Yumu, yang berusaha sangat keras untuk mengatur napas, dengan keringat mengalir seperti tetesan air hujan, Ji Hao dan Feng Xing sama-sama berhenti berbicara. Kamu gemuk berdarah, jika bukan karena Ji Hao, kamu sekarang akan tepat waktu untuk mengumpulkan mayatku dan menguburku. Feng Xing berjongkok di depan Yumu, menghela nafas perlahan dan berkata, dan dengan melakukan itu, kamu akan mendapatkan keuntungan ekstra yang besar. Karena kuburan yang akan kau gali untukku, setidaknya akan 5 kali lebih kecil dari kuburan yang mungkin kugali untukmu suatu hari nanti. Bu Berry, kubur pantatku. Yumu mengayunkan telapak tangannya yang gemuk dan menamparkan dahi Feng Xing dengan keras, saat dia berteriak, brengsek. Menurutmu siapa kami? Apakah Anda berpikir bahwa Anda adalah satu-satunya pahlawan sementara kita semua adalah tuat tanpa bola? Dan kami akan meninggalkanmu untuk mati. Kemudian dia menoleh ke Ji Hao, menyeringai malu, dengan pipinya yang sedikit memerah, dan berkata, aku hanya sedikit terlambat, tapi aku telah berlari secepat yang aku bisa. Ji Hao tersenyum menatap Yumu, mengangguk puas dan berkata, kami tidak menyalahkanmu karena terlambat, kamu memiliki semua lemak yang berharga itu, kan? Yumu, keterampilan memperluas meridian, apakah kamu ingin belajar? Ji Hao memandang Yumu, tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya, buka lebih banyak meridian selain meridian lama warisanmu, tetapkan fondasi yang lebih baik untuk kultivasi masa depanmu. Tidak peduli level magi senior atau Raja Penyihir, kamu akan lebih kuat dari yang lain. Yumu menjulurkan matanya, dan tersedak oleh air liurnya sendiri yang mengarahkan jarinya ke Ji Hao. Dia bergumam dengan tenggorokannya, mencoba bernapas tetapi tidak bisa, hampir langsung tersedak sampai mati. Dia dengan gila-gilaan melambaikan tangannya dan menendang kakinya, dan bahkan bola matanya memerah. Feng Xing buru-buru berdiri, berjalan di belakang Yumu, dan meremas punggungnya dengan keras. Boom! Aliran besar air liur menyembur keluar dari mulut Yumu ke puluhan zang jauhnya. Yumu kemudian menatap Ji Hao sambil terengah-engah dalam-dalam dan cepat, tidak bisa menunggu lebih lama lagi dan berteriak, aku mau. Siapapun yang tidak ingin mempelajari keterampilan itu adalah cucumu. Tetapi keterampilan memperluas meridian adalah rahasia, hanya magang batin elit dari Istana Magi yang bisa belajar. Anda, bagaimana Anda, di mana kamu mempelajarinya? Ji Hao memandang Yumu, terkekeh dan menjawab, aku punya sifu yang baik. Yumu kembali menjulurkan matanya. Memikirkan Yuyu yang misterius itu, yang memiliki berbagai kemampuan di seluruh lautan dan sangat kuat, Yumu mengangkat kepalanya, mengangguk pada Ji Hao dengan tatapan yang sangat kagum dan hormat, lalu berkata, jadi itu dia. Benar, hal-hal yang bisa dilakukan Menteri Si Wenming, dia pasti bisa melakukannya juga. Ji Hao kemudian merobek pakaian Yumu, memperlihatkan lemaknya yang lembut dan lembut. Sinar cahaya, berapi-api yang tajam seperti jarum keluar dari jari-jari Ji Hao sekali lagi, dan menembus dalam ke kulit Yumu. Sinar cahaya berapi-api yang sangat tipis dengan cepat melewati tubuh Yumu, membuka meridian yang tersegel dan menerangi akupun titik penyihirnya yang mati satu demi satu. Sama seperti apa yang dia lakukan pada Feng Xing, Ji Hao membuka lebih dari 12.000 meridian baru untuk Yumu dan membangunkan lebih dari 100 titik akupuntur magusnya. Yumu terus menelan ambar darah naga, tubuhnya telah mencerna potongan-potongan kuning itu menjadi kekuatan hidup yang kuat, yang kemudian berubah menjadi aliran kekuatan yang menderu, menyembur ke meridian baru dan titik akupuntur magus, mendukung meridian dan titik akupuntur magus itu, untuk mencegahnya menyegel kembali.
Dengan fondasi kokoh yang disiapkan Ji Hao untuknya hari ini, di masa depan, Yumu hanya perlu mengolah dirinya sendiri, terus menumbuhkan dan mengumpulkan kekuatan, memperluas meridian dan titik akupuntur magusnya. Dengan melakukan semua ini, kekuatannya akan melonjak dengan cepat, dan segera akan tumbuh berkali-kali lebih besar dari kekuatannya saat ini. Selama proses ini, Ji Hao menarik sedikit aliran kekuatan pita matahari kuno, membiarkannya melonjak di dalam tubuh Yumu untuk mengeluarkan kotoran yang sangat beracun itu, yang tidak dapat diserap oleh tubuhnya, dan telah menumpuk di tubuhnya. Kotoran ini berasal dari semua bahan beracun yang telah dia makan selama bertahun-tahun. Dari kulit Yumu yang putih dan lembut, anekresi warna-warni, lengket, bubur seperti ekskresi telah mengalir tanpa henti. Bau mengerikan yang keluar dari tubuhnya membuat wajah Mang Men yang menggemaskan berputar, dan mendorongnya menjauh lebih dari 10 mil. Bau menyengat itu sangat mengerikan, berbau ratusan kali lebih buruk daripada lubang jamban yang meledak. Ji Hao masih bekerja untuk memperluas meridian baru Yumu, sementara Feng Xing terus-menerus memasukkan ember darah naga ke dalam mulutnya, jadi tak satu pun dari mereka bisa pergi. Sekarang, wajah mereka berdua berlinang air mata karena bau yang sangat mengerikan itu. Oh, leluhurku tersayang, Ji Hao telah menutup hidung, mata, telinga, dan mulutnya dengan kekuatannya, bahkan mengencangkan semua pori-porinya, tetapi masih tidak bisa memblokir bau yang menakutkan ini. Embusan angin bertiup, bersamaan dengan itu, bau mengerikan yang dilepaskan dari tubuh Yumu berubah menjadi awan asap warna-warni, melayang ke hutan di dekatnya. Pohon-pohon yang tumbuh subur di hutan itu langsung layu dan menjadi busuk, runtuh, kemudian berubah menjadi kepulan abu hitam, dan menghilang di udara. Kotoran yang sangat beracun yang terakumulasi di dalam tubuh Yumu telah menjadi jenis racun yang aneh. Jika hari ini, Ji Hao tidak mengeluarkan kotoran beracun itu untuknya dengan menggunakan api matahari murni yang terkandung dalam kapal uap matahari dahulu kala, kotoran ini pasti akan menyebabkan efek negatif yang besar pada kultivasinya di kemudian hari, dan bahkan memperpendek hidupnya. Dasar gemuk berdarah. Mulai sekarang, jangan makan terlalu banyak hal-hal yang cerdik. Melihat wajah Yumu yang bengkok parah, Feng Xing berkata dengan cukup khawatir. Simpan itu untuk dirimu sendiri. Jangan pernah bermain pahlawan lagi. Yumu memelototi Feng Xing sambil menunjukkan giginya, membalas berteriak padanya. Kalian berdua diam, menurutmu itu tidak cukup bau. Ji Hao berteriak marah. Markrow mengeluarkan aliran api yang mengamuk, membakar kotoran itu, yang telah mengalir keluar dari tubuh Yumu, menjadi awan asap besar, hitam dan tebal, naik ke langit. Kedua ular api ajaib itu telah melesat jauh, tanpa henti menghembuskan hembusan angin kencang, meniup asap hitam jauh. Bekerja sangat keras selama 1 jam penuh, Ji Hao akhirnya menyelesaikan perluasan lebih dari 10.000 meridian Yumu, dan melemparkan tendangan berat ke pantat Yumu. Yumu tertawa terbahak-bahak dan tiba-tiba melompat tinggi ke udara. Dia mengguncang tubuhnya untuk mengirim ekskresi yang tersisa itu jauh, lalu meregangkan tubuhnya. Tiba-tiba, Yumu berteriak sangat terkejut, tubuhku. Kenapa tubuhku menjadi begitu ringan? Bergerak sedikit, Yumu sebenarnya telah memunculkan beberapa potongan bayangan. Meskipun kecepatan gerakannya masih jauh lebih lambat daripada Feng Xing dan Ji Hao, dibandingkan dengan kecepatannya yang lama seperti kura-kura, ini sudah merupakan peningkatan yang sangat besar. Haha, saudara-saudara yang baik. Yumu tertawa terbahak-bahak dan melingkarkan lengannya di bahu Ji Hao. Kakak yang baik. Ji Hao menamparkan punggung Yumu dengan keras. Tiba-tiba, dia memikirkan adegan ketika Yumu bergegas dengan terburu-buru seperti neraka, seolah-olah pantatnya memanggang dengan api. Saat itu, ketika Fatso ini menghantamkan pantatnya ke tanah dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk menghirup udara, dia masih memiliki beberapa ekor ular berbisa dan kalajengking menggeliat di mulutnya. Fatso ini telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk Feng Xing. Dia telah bergegas sepanjang jalan sambil menelan semua jenis bahan yang sangat beracun, dia siap untuk pertarungan mematikan yang sesungguhnya. Fatso seperti itu adalah Fatso yang baik, Fatso seperti itu layak dibuat. Saudara-saudaraku yang baik, Feng Xing melompat juga, merentangkan tangannya di bahu Ji Hao dan Yumu, dan memegangnya erat-erat, sambil berkata, mulai sekarang, kita akan menangani semua masalah bersama. Haha, bahkan Yi Qingniao dibunuh oleh kita.
Dia adalah seorang Raja Magus, tapi apa masalahnya menjadi Raja Magus? Yumu langsung gemetar, dan berteriak, "Sial! Raja Penyihir, apakah kamu baru saja membunuh seorang Raja Magus? Astaga, kenapa aku tidak bisa berlari lebih cepat? Kakak yang baik, kakak yang baik." Men-men dengan senang hati bergegas, meraih lengan Ji Hao dan Yumu, menggosok lengan Ji Hao dengan keras dengan pipi merah muda kecilnya. Ji Hao, Yumu, Feng Xing dan Men-men saling melirik. Pada saat ini, perasaan hangat yang sulit digambarkan, meledak dari semua hati mereka. Setelah itu, mereka berempat mengangkat kepala dan tertawa terbahak-bahak ke arah langit. Tapi kemudian, Ji Hao tiba-tiba gemetar. Omong kosong. Di mana kayu tua dan macan tutul besar itu? Mereka sedikit lebih lambat dari kami, tetapi keduanya seharusnya sudah tiba. Mereka tidak bisa lebih lambat dari gemuk berdarah ini. HRR, cendana naga serat ungu tua itu telah terengah-engah dan lemah. Dia bersandar di tebing, banyak cabangnya hancur berkeping-keping, sementara setengah besar buah-buahan yang tergantung di kepalanya telah menghilang. Di dalam sepasang rongga matanya yang sangat berlubang itu, dua nyala api pupil berwarna hijau tua sekarang menjadi jauh lebih redup dari sebelumnya, tampak seperti cahaya lilin yang sekarat yang menderita dalam badai. Macan tutul besar yang berangin itu bersandar di pohon tua, terus menunjukkan giginya dan mengeluarkan raungan yang mengamuk dan putus asa, sambil menyemburkan kepulan asap hitam dari mulutnya. Sepasang sayap berototnya patah dengan keras, banyak tulang tipis, pucat dan putih telah keluar dari sayapnya dan terbuka di udara. Ekor macan tutul juga dipotong patah, sekarang hampir tidak tergantung di tubuhnya oleh sepotong tipis kulit. Terlepas dari semua ini, kepala, leher, perut dan semua area tubuh macan tutul lainnya, ditutupi dengan luka parah. Dari luka-luka itu, darah lengket telah menetes bersama dengan pecahan organ dalam yang rusak, menyebabkan macan tutul yang kokoh dan ganas ini menggerakkan tubuhnya kesakitan. HRR. Pohon tua itu mengangkat cabang panjang berbentuk lengan, menggali bola resin beraroma harum dari tebasan besar di batang pohonnya, lalu dengan cepat memasukkan resin ke mulut macan tutul besar. Macan tutul menelan resin, setelah itu, luka-lukanya mulai sembuh pada balapan yang terlihat. Pohon tua dan macan tutul melirik sekeliling dengan panik yang putus asa. Ketakutan dan keputusasaan, yang tidak pernah mereka rasakan sebelumnya sekarang telah menyelimuti hati mereka berdua. Bahkan ketika macan tutul diracuni oleh kupu-kupu yang membakar hati dan pohon tua itu mencoba semua yang dia bisa untuk menemukan tukang pohon lain, dan bertanya tentang pasar Ciban, mereka tidak menghadapi keputusasaan seperti itu. Setidaknya, saat itu, pohon tua itu telah mendapatkan informasi tentang pasar Ciban dan dia tahu bahwa hanya jika dia bisa membawa mangsa dalam jumlah yang cukup ke pasar, dia akan dapat berdagang dengan obat dan menyembuhkan macan tutul. Tapi sekarang, temanku, kamu di mana? Pohon tua itu bergumam. Kremen tidak pernah pandai berlari. Meskipun mereka semua berbentuk raksasa, tetapi di daerah hutan, kecepatan berjalan mereka bahkan lebih lambat dari kecepatan bergerak penyihir pemula biasa. Oleh karena itu, begitu pohon tua dan macan tutul meninggalkan pasar Ciban, mereka telah kehilangan Ji Hao dan Men-men. Macan tutul memiliki hidung yang bagus, yang dengannya, mereka telah mengejar Ji Hao dan Men-men untuk sementara waktu di sepanjang jejak bau yang ditinggalkan oleh mereka. Namun, ketika mereka mencapai cukup jauh dari pasar Ciban dan di daerah pegunungan terpencil, mereka tiba-tiba dikepung. Setelah pertarungan besar dan tiba-tiba, baik pohon tua maupun macan tutul terluka parah. Pada saat ini, situasinya telah berubah menjadi dua kelompok orang yang memperebutkan kepemilikan mereka. Satu kelompok adalah manusia. Mereka mengenakan pakaian panjang yang terbuat dari pakaian kasar dan topeng kayu yang diukir dari kayu cedar, dengan embos. Tubuh mereka telah mengeluarkan aroma samar obat-obatan herbal. Jelas, mereka pasti telah bekerja dengan semua jenis herbal selama bertahun-tahun, karena aroma herbal yang diberikan oleh tubuh mereka terasa tua dan rumit, kecuali orang-orang yang dikelilingi oleh berbagai jenis herbal sepanjang tahun, tidak ada yang akan memiliki aroma seperti itu di tubuh. Ada lebih dari 30 orang dalam kelompok itu, masing-masing memiliki rasa kekuatan dan tubuh yang kuat dikelilingi oleh aliran asap berwarna berbeda. Rupanya, mereka semua adalah orang Majus yang menggunakan racun.
Kelompok lain yang telah menghadapi kelompok manusia terdiri dari hampir 100 makhluk yang memiliki tubuh manusia dan kepala serigala. Manusia serigala ini semua mengenakan baju besi yang indah dan memegang parang yang memiliki embosmen simbol mantra yang bersinar. Tubuh mereka semua telah melepaskan rasa kekuatan yang ganas dan mata mereka samar-samar bersinar dengan cahaya merah darah. Tanpa ragu, ini adalah sekelompok massa brutal, yang mungkin telah merenggut nyawa yang tak terhitung jumlahnya. Gelombang serangan pertama diluncurkan oleh orang manusia serigala ini ke pohon tua dan macan tutul. Baik pohon tua maupun macan tutul terluka oleh parang mereka. Setelah itu, ketika manusia serigala ini siap untuk mengumpulkan piala mereka, sekelompok manusia, yang mengenakan topeng dan jelas tidak ingin mengungkapkan identitas mereka, tiba-tiba berlari dari segala arah dan melepaskan awan racun yang sangat besar. Puluhan manusia serigala segera diturunkan. 70 hingga 80 manusia serigala dipukul ke tanah segera setelah kelompok manusia muncul. Namun, sekarang, tidak ada satu mayat pun yang bisa terlihat di tanah. Racun yang digunakan oleh kelompok manusia itu sangat kuat sehingga semua mayat meleleh menjadi genangan darah dalam rentang waktu yang singkat, dan seluruhnya diserap oleh tanah kering. Bahkan tidak ada setetes darah yang tersisa. Sekitar 30 orang majus yang menggunakan racun sekarang telah berhadapan dengan hampir 100 manusia serigala yang hampir gila dan ganas. Tak satu pun dari mereka menunjukkan tanda-tanda melancarkan serangan. Tak satu pun dari kedua kelompok itu mau melancarkan serangan pertama satu sama lain. Setelah beberapa saat, manusia serigala tertinggi dan paling berotot tiba-tiba melolong panjang dan bergema, lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu malu. Kami adalah penjaga Kaisar Serigala Angin Emas dari Padang Rumput Utara, di Gunung Ciban. Puluhan miliar serigala yang tinggal di Padang Rumput Utara berada di bawah komando Kaisar kita. Apakah kamu ingin darah semua umat manusia yang tinggal di Padang Rumput Utara terkuras hanya karena kamu?" Di Padang Rumput, bencana yang paling mengerikan tidak lain adalah serigala. Serigala kelaparan yang tak terhitung jumlahnya menyembur dari segala arah seperti air pasang, bahkan klan skala besar, yang memiliki populasi jutaan dan dijaga oleh ratusan magi senior, dapat ditelan sepenuhnya oleh serigala yang tak terhitung jumlahnya dan tak kenal takut, tanpa meninggalkan sepotong baju besi yang rusak, dan itu juga dalam satu malam. Jika di antara serigala itu, beberapa manusia serigala yang telah berhasil mendapatkan kesadaran seperti manusia, membimbing kelompok, dan manusia serigala ini semuanya sekuat magi senior, maka kelompok serigala ini bisa menjadi bencana besar bagi klan manusia manapun. Bahkan klan besar dengan jutaan orang tidak bisa bertahan dari serangan mereka. Oleh karena itu, ancaman yang diberikan oleh manusia serigala itu sangat mudah, karena di Padang Rumput Utara, serigala itu benar-benar makhluk kuat yang menakutkan yang bahkan tidak ingin tersinggung oleh prajurit klan Jia. "Terserah," jawab seorang pria tua berjubah hitam, dengan nada dingin, "pergi, bunuh setiap orang di Padang Rumput Utara. Jangan hanya bicara, pergi dan lakukan, bunuh mereka semua dan makan mereka. Pada saat itu, aku khawatir kami tidak akan menjadi orang yang datang kepadamu untuk membalas dendam, sebaliknya, dinasti Yu akan datang dan merepotkan Kaisar Serigala Angin Emasmu, benarkah?" Mendengarnya, semua manusia serigala tersentak secara bersamaan, lalu melolong panjang dan mengamuk. Dia benar. Sebagian besar umat manusia yang tinggal di Padang Rumput Utara dipandang sebagai budak yang disimpan oleh dinasti Yu. Setiap beberapa tahun, pasukan pemburu budak yang dikirim oleh dinasti Yu akan berkunjung ke Padang Rumput Utara dan mengambil sekelompok besar budak manusia. Jika serigala ini benar-benar membunuh semua manusia itu, dinasti Yu pasti akan merepotkan mereka untuk ini. Kamu bisa memiliki macan tutul ini. Pria tua berjubah hitam itu mencibir dan berkata, "Jika tidak cukup, kami bisa memberimu 100 macan tutul lagi. Tapi pohon tua ini adalah milik kita." Setelah berhadapan untuk sementara waktu, aliran asap beracun yang melingkar di sekitar tubuh magi itu tiba-tiba meningkat, berubah menjadi ular berbisa ganas warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, berdesir ke arah manusia serigala itu. Manusia serigala melolong bersama-sama sambil mendaratkan keempat kaki mereka di tanah, bergegas dengan kecepatan tertinggi mereka menuju orang-orang majus yang menggunakan racun itu. Sekelompok idiot. Sebelum kedua kelompok ini saling bertabrakan,
cibiran dingin dan mencemooh datang dari puncak tebing di atas kepala mereka. Di puncak tebing, hampir 100 pria jangkung dan kokoh, yang tubuhnya semuanya tertutup sisik naga, dan beberapa bagian tubuh bahkan memiliki sirip yang menempel, tiba-tiba muncul. Mereka memegang tangan mereka dan diikuti oleh itu, jaring raksasa, yang berada di atas radius Azang, menukik turun dari langit. Jangkauan jaring besar ini menutupi semua orang Majus dan manusia serigala yang menggunakan racun. Orang-orang Majus itu berteriak marah sementara manusia serigala melolong ke langit. Mereka tidak punya waktu untuk saling menyerang lagi, sebaliknya, mereka berbalik dan melarikan diri keluar. Orang-orang kokoh yang berdiri di atas tebing, yang memiliki fitur air yang jelas di tubuh mereka, tertawa terbahak-bahak. Tawa mereka dipenuhi dengan kebanggaan dan kesombongan. Namun, tidak lama setelah mereka tertawa terbahak-bahak, panah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari belakang tubuh mereka. Sebanyak belalang dalam kawanan, panah yang tak terhitung jumlahnya menusuk dalam tubuh pria kokoh ini. Kekuatan yang melekat pada panah ini kuat dan ganas, banyak dari tubuh pria itu langsung tertusuk, sekarang tertutup lubang yang memiliki aliran darah menyembur keluar. Hampir 100 orang bersisik melolong. Sebelum jaring besar yang dilepaskan oleh mereka bahkan mendarat di tanah, mereka semua terkoyak berkeping-keping oleh badai panah yang berat itu. Panah terbang seperti hujan lebat, merobek hampir 100 makhluk berbentuk manusia air menjadi beberapa bagian. Seiring dengan serangkaian tawa dingin dan menggoda, sekitar 20 prajurit klan Jia yang semuanya berlapis baja berat, memegang busur dan memiliki anak panah yang diikatkan di pinggang mereka, berjalan keluar dengan langkah besar. Salah satu dari mereka mencibir lalu berkata, "Makhluk barbar yang bodoh, pohon itu bukan sesuatu yang bisa kamu sentuh." Prajurit klan Jia ini kemudian memberikan tendangan berat dan mengirim kepala seorang pria air pergi, lalu mengangkat kepalanya dan menggeram, "Terutama makhluk air sepertimu, kamu berada dalam posisi yang sangat rendah bahkan di antara semua makhluk barbar rendah itu." Raungan panjang dan bergema datang. Daerah Gunung Ciban tidak berada di dekat lautan, tetapi pada saat ini, air pasang yang menderu naik langsung dari tanah, segera tumbuh menjadi gelombang yang tingginya ratusan zang. Bau amis dan asin yang kental yang unik milik lautan menyebar bersama dengan gelombang itu. Dari dalam gelombang, siluet samar kuda laut, karang, dan semua jenis ikan terlihat. Adegan ini bisa membuat siapapun merasa pusing karena terkejut. Paus naga besar sepanjang 1 mil menunggangi ombak, dan seorang pria berotot setinggi lebih dari 10 meter, yang memiliki tulang menonjol dan wajah penyok, tampak seperti kepiting, berdiri di atas kepala paus naga, dengan perisai dipegang di tangan kirinya dan pegangan panjang di tangannya. Dia meraung dan melompat ke langit. Istirahat. Ketika pria kekar itu melompat, paus naga telah bangkit, dan membawa ombak ke atas juga. Setelah itu, paus naga yang sangat besar menukik ke arah prajurit klan Jia bersama dengan gelombang. Penampilan prajurit klan Jia itu langsung berubah. Mereka mengangkat busur panjang mereka yang bersinar terang dan melepaskan gelombang panah besar lainnya. Panah-panah itu, yang cukup kuat untuk menusuk gunung, meluncur melintasi langit dan menabrak perut paus besar itu, mengeluarkan ledakan teredam. Busur itu dibuat oleh pengrajin master klan Xiu dan sangat kuat, ditambah dengan panah khusus yang memiliki simbol mantra yang melekat, yang sebagian besar dapat meningkatkan kekuatan busur itu. Panah yang tak terhitung jumlahnya menembus kulit tebal paus naga, ke lapisan lemaknya yang banyak, kemudian seluruhnya dibor ke tubuhnya yang sangat besar. Aliran darah besar menyembur keluar dari tubuh paus raksasa itu, bahkan mewarnai gelombang itu menjadi merah. Jika panah-panah itu mengenai tubuh orang biasa, dia akan tercabik-cabik sedikit sejak lama, namun jika seseorang mengganti pria itu dengan paus raksasa seperti itu, efek yang disebabkan oleh panah-panah itu hanya akan sama dengan seorang pria yang ditusuk oleh tusuk gigi, yang akan sedikit menyakitkan dan menyebabkan sedikit darah menumpahkan, tetapi tidak ada yang lain. Diikuti oleh ledakan yang menggelegar, pohon tua dan macan tutul tiba-tiba mengangkat kepala mereka ketakutan, melihat gelombang yang luar biasa dan mengambang di atas kepala mereka, saat paus naga raksasa sepanjang bermil-mil itu menghancurkan lebih dari 20 prajurit klan Jia di bawah tubuhnya. Tebing itu bergetar hebat, dan tanah bergetar sambil mengeluarkan gemuruh yang keras dan mengerikan. Lebih dari 20 prajurit klan Jia langsung dihancurkan menjadi pasta daging,
dan hanya pemimpin mereka, yang terkuat di antara mereka, yang selamat dari keturunan paus, berjuang keluar dari gelombang sambil muntah darah. Namun, begitu setelah dia berhasil keluar dari gelombang, pria berbentuk kepiting itu menggunakan parang besar itu dan memotongnya menjadi dua, dari kepala hingga di antara kaki. Rajaku telah mengatakan siapapun yang berani memperebutkan cendana naga serat ungu ini, melawan kita, akan melawan ratusan miliar makhluk laut di Laut Timur. Mendarat kembali di kepala paus naga itu, pria berbentuk kepiting itu memegang parang panjangnya lagi di udara, dan berteriak dengan kepala terangkat tinggi. Sebelum suaranya memudar, sambaran petir yang mempesona dan menghancurkan tanah turun dari langit dan membakar seluruh tubuh manusia kepiting itu menjadi hitam. Banyak burung berkicau di udara sambil berteriak, dengan gila-gilaan merobek tubuh manusia kepiting itu dengan cakar tajam mereka. Dalam rentang waktu yang sangat singkat, manusia kepiting itu terkoyak menjadi kerangka, dan selanjutnya, kerangka putih itu juga hancur. Burung-burung itu terlalu cepat dan gila, dan manusia kepiting itu, yang menunggangi paus naga dan menukik turun dari langit, segera terbunuh tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Paus naga berteriak ke arah langit dalam kemarahan dan kesedihan, mengirimkan gelombang yang melahap langit dan berusaha untuk menjatuhkan burung-burung itu dari langit. Jeritan burung yang panjang dan melengking kemudian datang dari ketinggian di udara, setelah itu, puluhan angin puyuh turun dari langit. Dari dalam mereka, seekor rok emas, yang memiliki lebar sayap hampir 50 mil, terjun dengan cepat ke bawah dan meraih tubuh paus naga dengan sepasang cakarnya, sedikit merobeknya. Lolongan yang menusuk telinga naik ke udara. Paus naga raksasa yang mengejutkan itu dengan mudah dicabik-cabik menjadi dua bagian oleh rok, dan setelah itu, siluet burung yang tak terhitung jumlahnya terbang, merobek paus naga itu menjadi beberapa bagian juga. Rok bersayap emas mendarat di puncak tebing, mengguncang tubuhnya dan berubah menjadi pria kurus dan berwajah gelap. Dia melihat sekeliling dengan sepasang matanya yang bersinar, berdiri di puncak tebing lalu tertawa ke arah daerah sekitarnya, lalu berkata, "Itu hanya sepotong kayu jelek, tetapi semua orang bertengkar memperebutkannya. Mengapa kamu tidak membiarkan rajaku memilikinya?" Saat dia berbicara, sebuah mutiara kuning, yang dibungkus oleh aliran kabut yang melingkar, jatuh dari langit dan menghantam kepala pria ini, yang berubah dari rok bersayap emas. Pria itu melolong dan mengguncang tubuhnya, berniat untuk lari, namun, mutiara itu melepaskan lem besar seperti kekuatan lengket, secara paksa membekukannya di tempat dia berdiri, dan melumpuhkannya untuk bergerak. Pop, kepala pria itu hancur dan mutiara kuning melayang ke atas, melepaskan aliran kabut kuning yang lebih padat dan lebih besar. Ratusan siluet burung di daerah sekitarnya tertarik ke dalam kabut kuning sambil berteriak. Setelah itu, kabut kuning tebal itu, yang seberat gunung, sedikit menyusut dan menghancurkan burung-burung itu menjadi pasta daging. Seorang pria tampan dengan jubah lama turun dari udara, berdiri di atas mutiara kuning itu, melihat ke bawah ke tanah dan berkata dengan cibiran dingin di wajahnya, "Orang-orang." Dia hanya berhasil mengeluarkan sepatah kata pun, sebelum pedang panjang dan parang berat menukik langsung dari udara, seperti dua siluet hantu, dan langsung memotong tubuhnya. Kabut kuning itu melonjak ke udara dan menyebar ke daerah sekitarnya, dan segera, dua siluet manusia berotot muncul dari udara. Mereka bertiga tetap diam saat masing-masing meluncurkan serangan mereka dan memulai pertarungan besar. Namun demikian, sebelum pemenangnya ditentukan, sekelompok pemanah berjubah bulu membuka busur mereka dan melepaskan gelombang panah yang luar biasa ke arah mereka. Panah-panah itu meraung selama 1 menit penuh. Ketiga orang yang tampaknya kuat itu semuanya ditembak menjadi landak oleh pemanah yang berasal dari gurun timur. Bahkan mutiara kuning itu ditiup berkeping-keping oleh panah tajam dan panjang yang seluruhnya terbungkus dalam aliran cahaya cian, dan dilepaskan oleh pemimpin pemanah itu. Namun, begitu pemanah Wastelen Timur ini mengalahkan ketiga pria itu, ular berbisa yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari tanah. Para pemanah itu tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk mengaktifkan spi bergerak mereka yang luar biasa, yang paling mereka banggakan. Sebaliknya, mereka hanya bisa berteriak serak sementara ular-ular berbisa itu melingkar di sekitar tubuh mereka dan menutupi tubuh mereka seluruhnya. Gelombang serangan diluncurkan satu demi satu. Secara total, ratusan kelompok orang telah datang dan mati.
Serangan mereka sengit dan brutal, dan semua pecundang langsung hancur, bahkan tidak ada satu pun yang berhasil untungnya terluka dan melarikan diri. Hanya dalam 1/4 jam, 3 hingga 5.000 orang telah jatuh. Akhirnya, setelah semua kematian itu, beberapa prajurit klan Yu diikuti oleh sekelompok besar prajurit klan Jia menangkap pohon tua dan macan tutul dengan jaring yang dibuat khusus, lentur namun tangguh. Seorang prajurit klan Yu memandangi pohon tua dan macan tutul, yang mati-matian berjuang di jaring itu, dan tidak bisa menahan tawa terbahak-bahak, saat dia berkata, "Akhirnya, kamu menjadi piala keluarga Qian kami. Jangan repot-repot mencoba, jaringnya terbuat dari tendon naga. Kecuali kamu memiliki kekuatan tingkat pemecah cangkang, kamu tidak akan pernah keluar darinya." Pohon tua dan macan tutul meraung dalam kemarahan dan ketakutan, air mata tak berdaya menyembur keluar dari rongga mata mereka. Mereka selalu berdiri jauh dari semua urusan duniawi, dan diam-diam hidup di lembah perawan yang dalam itu. Yang mereka miliki hanyalah satu sama lain. Ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk meninggalkan lembah tempat mereka tinggal, tetapi mengapa mereka tiba-tiba menjadi target semua orang? Mereka tidak bisa memahami dunia yang kejam dan rumit ini. Begitu banyak orang telah meninggal hanya karena kepemilikan mereka, apakah itu sepadan? Rasa kekuatan yang kuat dan sedingin es turun dari langit, bersamaan dengan itu, suara dingin dan sedikit jahat datang. Jaring yang terbuat dari tendon naga. Apakah kamu akan melawan jenis naga kami? Bersambung.